Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Alfia Ismianti selaku moderator dari kelompok 2 kelas A akan memimpin jalannya diskusi dan presentasi pada kali ini. Adapun judul dari materi yang akan dipresentasikan kali ini adalah mengenai angka banding proton dan juga neutron. Kemudian adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anissa Putri Junaidi dengan NIM 11920800007. Kemudian ada Devi Alfia Ismianti dengan NIM 11920800013. Ernawati dengan NIM 11920800021, Irma Lasari Nengsi dengan NIM 11920800035, dan yang terakhir yaitu ada Teja Zakiyah dengan NIM 11920800071. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Yang pertama, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teja Zakiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pertama mengenai kestabilan inti. Inti stabil adalah inti yang tidak dapat secara spontan meluruh dan berubah. Kestabilan adalah kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Kestabilan ini terhadap jenis peluruhan tertentu dapat diketahui dengan memperhatikan massa total inti mula-mula dengan massa total inti hasil. Stabil tidaknya suatu nuklida dapat diketahui dengan mendeteksi radiasi yang dipancarkan menggunakan detektor radiasi inti. Nuklida yang stabil tidak akan memancarkan radiasi inti. Berdasarkan deteksi radiasi yang dipancarkan oleh nuklida, maka nuklida stabil dan tidak stabil beserta jenis peluruhannya dapat diketahui dan dilihat pada tabel nuklida. Berdasarkan tabel ini, baik yang stabil maupun tidak stabil dijumpai dalam bentuk diagram yang dikenal dengan nama diagram Segre atau Segre chart. Nuklida-nuklida pada diagram tersebut disusun berdasarkan alur jumlah proton dan neutronnya. Sumbu vertikal menyatakan jumlah proton Z dan sumbu horizontal menyatakan jumlah neutron. Dari peta itu dapat diketahui bahwa nuklida-nuklida yang terletak pada kotak horizontal merupakan isotop, pada kolom vertikal merupakan isoton, dan pada arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah merupakan isobar. Kotak yang dihitamkan menunjukkan nuklida-nuklida yang stabil terhadap peluruhan beta dan ia dihubungkan dengan suatu garis yang dinamakan pita kestabilan. Garis kestabilan ini tidak selalu melalui nuklida yang jumlah proton dan neutronnya sama. Keteraturan sifat inti yang tampak pada diagram Z versus N itu adalah bahwa hampir semua nuklida yang meluruh dengan peluruhan beta plus dan tangkapan elektron terletak di sebelah kiri garis kestabilan dan hampir semua nuklida yang meluruh dengan peluruhan beta minus terletak di sebelah kanan garis kestabilan. Inti yang jumlah neutronnya terlalu banyak atau dikenal dengan kaya akan neutron dibandingkan nuklida stabilnya akan meluruh agar nilai angka banding proton-neutron itu menjadi berkurang. Pada proses ini, sebuah neutron diubah menjadi proton disertai pengimisian beta minus. Dengan demikian, jika suatu nuklida mempunyai proton Z dan bilangan massa A, maka angka banding proton-neutronnya semula adalah Z bagi A min Z. Setelah mengemisikan beta minus, maka angka proton neutronnya menjadi Z plus dibagi A min Z min 1 seperti yang tertera pada slide PPT. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teja atas pemaparannya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Lasari Ningsih. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut merupakan peta nuklida stabil. Pada gambar grafik
peta nuklida-nuklida stabil ini, terdapat nuklida-nuklida yang stabil yang ditandai dengan kotak-kotak yang berwarna hitam. Nuklida-nuklida yang stabil ini seperti pita. Maka pada jalur pita yang nuklida yang stabil ini dikenal dengan pita kestabilan. Sedangkan untuk nuklida yang berada di luar pita kestabilan merupakan nuklida yang tidak stabil dan memiliki sifat dan tergolong yang radioaktif. Kenapa radioaktif? Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah neutron. Sehingga untuk mencapai kestabilan suatu nuklida, inti ini yang stabil dengan mengubah neutron menjadi proton dan partikel beta. Ketika jumlah proton lebih banyak, maka mengakibatkan meningkatnya tolakan muatan positif dari proton. Untuk mengurangi tolakan tersebut, proton diperlukan neutron yang lebih agar perbandingan jumlah antara proton dan neutronnya sama. Dari beberapa paper menjelaskan bahwa pita kestabilan untuk nuklida-nuklida ringan dengan nomor atom kurang dari 20 membentuk sudut 45 derajat, yang berarti bahwa umumnya nuklida akan lebih stabil dengan jumlah proton yang sama dengan jumlah neutron. Sedangkan untuk nuklida-nuklida yang lebih berat dengan naiknya muatan inti atau bertambah banyaknya proton dalam inti, maka akan terjadi tolak-menolak antara proton di dalam inti, sehingga proton kurang kuat diikat oleh inti, dan nuklida pun tidak stabil. Untuk mencapai kestabilannya pun dimiliki oleh inti yang mengandung neutron yang lebih banyak. Sehingga dapat dilihat kembali bahwa di dalam grafik ini, membeloknya pita kestabilan ke arah nuklida yang jumlah neutronnya makin banyak dibandingkan jumlah proton. Terima kasih Irma atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kestabilan inti. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai peta kestabilan inti, bahwa daerah sekitar pita kestabilan ini memiliki inti-inti yang tidak stabil yang dapat dibagi menjadi 3 daerah, yakni yang pertama di atas pita kestabilan. Inti-inti pada daerah ini memiliki nomor atom kurang dari 83. Daerah inti ini memiliki perbandingan neutron dengan proton yang besar. Sehingga untuk mencapai kestabilan inti ini, atom harus memancarkan neutron yang berarti akan terjadi pengurangan nomor massa dengan nomor atom yang tetap. Daerah yang kedua adalah di bawah pita kestabilan. Inti daerah ini memiliki nomor atom dan perbandingan neutron serta proton yang kecil. Untuk mencapai kestabilan inti ini, proton akan diubah menjadi neutron serta akan memancarkan positron, maka terjadilah pengurangan nomor atom dan massanya yang tetap. Daerah yang ketiga adalah daerah di atas pita kestabilan. Atom yang berada pada daerah ini memiliki nomor atom lebih besar dari 83. Inti daerah ini memiliki perbandingan neutron dan proton yang sama. Untuk mencapai kestabilan inti, atom daerah ini akan memancarkan partikel alfa. Oleh karena itu, nuklida-nuklida yang terletak pada pita kestabilan merupakan nuklida yang lebih stabil, maka ia mestinya juga merupakan nuklida yang paling ringan. Nuklida yang ringan ini merupakan nuklida yang memiliki nomor atom kurang atau sama dengan 20. Contohnya adalah seperti isobar. Nah, isobar ini merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom berbeda akan tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contohnya adalah atom Se dengan nomor atom 34, atom Br dengan nomor atom 35, atom Kr dengan nomor atom 36, atom Rb dengan nomor atom 37, dan atom Sr memiliki nomor atom 38. Kelima atom tersebut memiliki nomor atom yang sama, yakni 83. Nah, berikut adalah peluruhan dari kelima
atom tersebut. Yang pertama, atom Se akan meluruh menjadi atom Br dengan bertambahnya nomor atom menjadi 35. Kemudian meluruh kembali menjadi atom Kr menjadi nomor atomnya 36. Nah, kemudian untuk atom Sr meluruh menjadi atom Rb dengan nomor atom 37 dan meluruh kembali menjadi atom Kr dengan nomor atom 36. Nah, untuk atom Kr yang memiliki nomor massa 83 dan nomor atomnya 36 merupakan nuklida yang terletak pada garis kestabilan dan merupakan nuklida yang paling ringan. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Erna, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Anissa Putri Junaidi. Kepadanya saya persilahkan. Peta kestabilan inti. Nah, peta kestabilan inti ini merupakan informasi untuk mengetahui kestabilan inti secara eksperimen. Contohnya, jika kita ingin mengetahui kestabilan pada 22Na dan 23Na, maka kita harus melihat peta nuklida itu. Nah, namun tidak bisa hanya melihat dari jumlah proton dan neutron yang ada di dalam nuklida atau nilai angka bandingnya. Namun, jika berpedoman atau berpegangan pada jumlah proton dan neutron atau nilai angka bandingnya saja, kita akan terperangkap pada suatu kesalahan. Nah, contohnya berdasarkan angka banding jumlah proton dan neutron, maka 22Na merupakan nuklida yang stabil karena angka banding proton terhadap neutronnya sama dengan 1, dan 23Na merupakan nuklida yang tidak stabil karena jumlah proton dan neutronnya tidak sama. Namun, pada fakta empiris menunjukkan bahwa garis kestabilan melalui 23Na dan tidak melalui 22Na. Nah, fakta garis kestabilan, 23Na merupakan nuklida stabil dan 22Na merupakan nuklida yang tidak stabil dengan memancarkan beta plus karena berada di atas pita kestabilan. Terima kasih Anissa atas pemaparannya. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi atau pemaparan materi yang dapat kita sampaikan. Apabila terdapat suatu pertanyaan, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan tersebut pada sesi diskusi yang akan dilaksanakan sesuai jam perkuliahan kimia inti nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.